Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam arit pecinta hewan N2 TV. Nih, saya kasih tahu, ini daun-daunan ya, yang bagus untuk babonan ya, yang sedang menyusui. Yang pertama, nih, untuk daun nangka. Daun nangka ini bergetah ya, banyak getahnya. Untuk babon yang menyusui bagus ini, khusus yang menyusui ya, bagus. Kekurangannya cuma satu, kalau makan daun ini bibirnya bengoren, kalau orang di sini ngomong item-item, karena getahnya kan nempel di samping mulut kanan kiri ya. Biar tidak ada getahnya, nah ini biar nggak ada getahnya, ini habis metik jangan langsung dikasihkan, tapi dilayukan dulu lah setengah hari. Jadi metik pagi, sorenya dikasih, atau besok paginya nggak apa-apa. Ini nggak bakal kering, 2 hari nggak bakal kuning ini. Jadi bagus untuk babonan yang sedang menyusui. Selain daun ini ya, untuk babonan yang menyusui itu ada daun pepaya. Daun pepaya itu selain untuk bagus untuk indukan yang menyusui, juga kalau buahnya ya, buah pepaya bukan daunnya aja, buah pepaya muda itu untuk bisa mengobati kambing cacingan secara alami. Buah daun pepaya. Jadi caranya bisa diparut, nanti diperas airnya, diminumkan. Atau buah pepaya muda dikasihkan aja ke kambing. Langsung, nggak repot-repot. Kalau yang diparut, biasanya dikasih garam dikit lah ya. Ada asin-asinnya. Biasanya kan kalau ada garam, kambing suka banget. Itu untuk indukan yang menyusui top. Terus kemudian ini ada ini ya, tak kasih tahu. Ini namanya kalau di sini jati putih. Jati putih itu juga untuk pakan kambing. Ini nggak memabukkan, juga kambing suka banget ya, suka banget. Kambingnya suka. Dia kalau lama kelamaan memang kambing nggak begitu seneng kalau full ini, karena ini agak berlendir. Terus kemudian ada lagi nih daun ini, nanti teman-teman bisa ya, nih juga daunnya baunya langu ini, tapi nutrisinya tinggi, lebih bagus daripada daun singkong, lebih bagus daripada indigo vera, dan lain sebagainya. Di daerah yang lain mungkin namanya beda-beda ya. Kalau di sini namanya jowar. Ini bukan kelor ya, tapi jowar, baunya langu. Ini biasanya nanemnya atau biar batang ya, batang dipotong, batang yang gede setangan itu dipotong, jaraknya sekitar 1,5 meter, nanti ditancepin ke tanah, dia tumbuh nanti kalau sudah tinggi buat rambatan lada kalau di sini. Nah, daunnya ini untuk pakan kambing, ini nutrisinya tinggi, zat besinya tinggi, dan pokoknya lengkap lah, lebih baik daripada daun singkong. Jadi kambing yang makan ini pasti klimisnya cepat, gemuknya cepat, kenyangnya cepat, pokoknya kelebihannya banyak. Ini untuk daun jowar ya, ini bukan jowar laut ya. Kalau jowar laut yang pinggir jalan itu satu helai kayak gini makanin kambing, wah langsung modar, mati. Jowar laut itu, kalau jowar laut itu bijinya kayak lamtoro, kayak biasanya buat tempe benguk itu, tapi bukan itu jowar laut ya, jowar laut. Nah, jadi kalau di peternak di Lampung itu banyak rambanan yang bisa diberikan ke kambing selain rumput, selain daun singkong, artinya ramban-rambanan ya, itu tersedia alami di kebun-kebun ya, kebun kita, kebun tetangga ya kan, kebun orang lain. Yang penting di kebun. Kalau milik tetangga dipenclas saja, asal nggak ketahuan, nggak dimarahi.
Tapi kalau di sini enggak lah. Kalau di Lampung nggak ada yang maling-maling daun lah. Yang ada itu maling kambing. Kalau rambanan nggak bakal hilang. Tapi kalau kambing bisa hilang. Entah siang, entah pagi, entah sore, entah malam. Triknya itu biasanya ya kalau yang hilang, si maling itu berpura-pura jadi pembeli. Jadi datang ke kandang, di rumah itu ada istrinya, ngomong sama istrinya bahwa kambingnya sudah dibayar, sudah dibeli oleh suaminya. Padahal suaminya di ladang. Nah, nanti kambingnya diambil, bawa pergi. Atau ada juga yang mengintai ya, kandang kambing, rumahnya kosong, pemiliknya sedang pergi, kambingnya diambil. Entah itu bandot, entah itu cempe, entah itu babon anak, diambil. Nih waspada. Kalau rata-rata kan di Lampung juga ternak kambing nggak ada yang dipagar keliling gitu. Ya cuman kayak ginilah. Jadi waspada juga. Yang namanya waspada itu penting. Karena apa? Jual kambing satu dapat 1 juta, ya kan? Loh ya duit enak apa loh. Ini terus kemudian lagi ya, untuk di Lampung itu sekarang itu teman-teman paling suka pejantannya PE lokal, betinanya Jawa Randuan. Karena nanti disilang hasilnya bagus. Anaknya cepat besar, balungannya gede gitu kan. Terus wajah-wajahnya ya semi PE, wajah-wajahnya semi PE gitu. Dan harga jualnya juga bagus. Ya, ada juga peternak di kampung itu nggak suka kambing gede-gede, senengnya yang kambing kecil-kecil rambonan. Karena apa? Cepet birahi, berancah, kata orang kampung. Sebenarnya kambing mau itu Jawa Randu, PE atau Senduro yang kayak gini, semua masa birahinya sama, masa hamilnya, masa buntingnya sama, 145 hari sampai 155 hari. Artinya masa buntingnya sama, masa birahinya juga sama. Waktu bisa aja ada yang minta 45 hari setelah melahirkan minta kawin, ada yang 2 bulan baru minta kawin, 3 bulan minta kawin. Tapi kalau Rambon itu, kalau orang kampung ngomong, walah sebentar-bentar minta kawin, habis mana minta kawin gitu. Kalau kambing gede-gede kayak gini gitu kan, rata-rata sayang peternak di kampung kalau 45 hari dikawinkan, karena nanti berpengaruh pada cempenya, produksi susunya berkurang. Karena apa? Ya bunting muda, terus sambil menyusui itu kan yang kalah indukannya atau yang kalah anakannya. Jadinya peternak-peternak itu macam-macam lah. Soal kandang habis berapa, ini kan teman-teman jangan terpaku yang macam-macam ya. Ya harga bangunan, harga tukang, biaya tukang, harga kayu mungkin di daerah masing-masing berbeda. Kayunya jenisnya juga berbeda-beda. Harganya juga beda kan. Kalau di Lampung ya untuk satu kotak ini gitu kan, lebar 1,20 meter ke belakang 1,5 meter. Ya pokoknya kalau 20 plong gitu ya berarti kanan kiri ya. Ya pokoknya positif lah, 25 juta habis kan buat bikin kandang seperti ini. Ya kan, lebarnya 6, panjangnya 10, itu bisa jadi habisnya sampai 15, 17, 20 juta itu pasti. Karena harga kayu dan tukang di Lampung menurut umum ya di sini ya lumayan. Tukang kan bisa sampai 100 lebih kan per hari. Kalau kayu bisa sampai 2,5 juta. Artinya kan biaya-biaya barangnya pengerjaannya lama. Jadi monggo setiap daerah kalau bisa bikin kandang sendiri, ngapain pakai tukang kan, lebih irit, lebih mudah. Kalau mau ternak kambing, sekali lagi berdasarkan pengalaman dan pengamatan ya, 20 ekor, 30 ekor belum bisa untuk harian. Untuk kebutuhan ekonomi harian belum bisa. Kalau untuk tabungan bisa.
Tapi syaratnya ya, kalau mau untuk harian, syaratnya sukses ternak kambing untuk pendapatan harian minimal babonan 200 ekor babonan. Untuk jantan yang digemukkan ya minimal 500 ekor itu bisa buat harian. Bisa buat harian. Syaratnya lagi, bank pakan memang harus tersedia. Lahan yang luas, ada tanaman, kos pakan itu kan tinggi. Ternak kambing itu kos biaya yang paling berat atau ngarit itu ya, cari rumput itu berat. Kalau 200 ya bongkok repot. 20 aja sudah repot apalagi 200. Kalau kita punya lahan luas 3 hektar 200 ekor aman lah ya. Untuk semuanya ini motivasi. Terima kasih. Salam arit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.